Assalamualaikum pemirsa. This is my first video on my channel. It's gonna be video pertama di channel saya. Ini saya ada di mana ini? Di desa sebelah dari rumah saya sebenarnya, di Kampung Mural. Nah, nanti kita lihat aktivitas apa aja yang ada di sini. Ini tembok-temboknya pada di warna-warni bagus banget sih. Nah, kita lihat ada orangnya lagi ngapain tuh orang. Siapakah dia? Kita temuin ya. Kita temuin pemirsa. Assalamualaikum. Rasa salaman saya, rasa salaman saya. Jarak jauh. Nah, inilah yang mempelopori, yang coret-coret sini. Dengan segala tantangannya. Nyapa le awan-awan gambar. Ya corona mengingatkan orang-orang sebisa saya saling menjaga kesehatan antar lingkungan dan organisasi normal. Kita mana new normal lagi? Apa iki? New normal. Ibu tatak bapak. Ibu tatak ngadepi Boboyo. Artinya itu harus tatak itu apa bahasa Indonesia nih? Tangguh. Harus tangguh menghadapi mara bahaya. Artinya menghadapi situasi yang dibilang orang new normal ini, ya wis, kita bukannya berdamai dengan corona, tapi berdamai dengan keadaan, dengan tetap kuat. Makanya tadi nggak salaman, jaga jarak dulu, jaga jelek. Tapi kita kayaknya panas, gue sing ngobrol sing kowe enak ya. Ini yo, enggak, yuk. Gambar apa kira ini? Masker ya? Masker. Ini pertama lagi. Jangan lupa pakai masker. Oke. Oke, kita sambung sambil ngobrol-ngobrol santai. Bahasa sembarang ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa bebas. Ngomong atau banter, renek mikrofonnya. Ini nganggo handphone atau syutingnya? Syuting saya. Penting melaku. Alhamdulillah. Maskernya saya ya, nggak apa ya. Yang penting jaga jarak. Kita coba deh. Iya le. Jadi sama ceritain situ lagi, bang. Nyapa lagi gambar-gambar apa sih? Aslinya nganu loh mas. Jadi mural itu kayak pembelajarannya arek-arek. Nah kebetulan selain pelukis saya juga ngajar SMA. Nah salah satu materi membuat karya ilustrasi. Nah kebetulan pas saat saiki kan anu sekolahan pembelajaran ke omah-omah. Sementara medianya kambing-kambing itu tembok lan tutup. Kira golek tembok kayak contoh arek-arek lebih enak, lebih nyampe enak. Materi ini. Oh iya, saya perkenal dulu dikit pemirsa. Ini Mas Mimit ini adalah seorang guru. Ya kan Pak Guru? Iya. Oke. Pak Guru yang juga seniman. Seniman serba bisa menurut saya. Acting bisa karena basicnya teater. Terus melukis wis kayak mendarah daging. Melukis apa enggak WWPAP. Ya salah satu yang di profil picture saya ini hasil karyanya beliaunya ini WWPAP. Ini tak pakai buat profil picture. Dan sekarang lagi getol-getolnya bikin mural dengan pesan-pesan untuk masyarakat. Nah itu, oh ya, untuk berarti situasi pandemi ini gimana pengaruhnya terhadap tadi aktivitas belajar siswa-siswa jenengan, terus mungkin ada agenda-agenda, biasanya kan kayak dulu pernah bikin karnival. Untuk diketahui pemirsa dulu karnivalnya SMA Negeri 1 Puncu itu udah jadi agenda tahunan, udah penontonnya luar biasa. Nah ini gimana antisipasinya untuk situasi pandemi ini? Ada apa di situ? Ada ngomong lo tuh banter le. Yang jelas sangat berpengaruh karena biasanya kita kontak fisik dalam arti pembelajaran terbantu gampang nyampe
tadi mas. Cuman karena seperti ini kita nggak boleh menyerah. Pembelajaran tetap lewat daring. Jadi ada yang pakai Google Room. Aku terus terang aku suka dari WA, mas. WA so sharing. Nah, cuman kendalanya ada ngerarek kan gitu. Ada sinyale umai lemah. Kadang malah beberapa ini kan di HP ada Ganti HP. putrek wes. Itu Pak Menteri Pendidikan gimana sih? Kondisinya seperti ini kalau di daerah ya. Ya. Jangankan daring online gitu kan. HP-nya aja kan nggak ada, belum ada. Rusak ada. Akhirnya untuk dari ujian ini ada satu dua anak yang ke sekolah ujian. Dan sekolah ditempatkan pada satu tempat khusus, diberi lembaran karena memang untuk mensiasati. Terus sama kostum karnival jelas tertunda, tapi alhamdulillah dari situ akhirnya kami bisa lebih mempersiapkan lagi yang lebih bagus. Intinya gini, terserah bukan harus menyerah, tapi bagaimana bisa menyikapi dengan bijak, tanggap melaku tapi dengan beberapa aturan protokoler yang ini tuh mas. Ya. Ini harus pindah lagi le. Panas belakangnya backlight. Oke, kita dapat background yang bagus. Itu salah satu hasil karya. Gajah men, keren banget kalau di sini. Tapi jangan pedulikan dengan tadi saya kan duduknya sebelah situ nih, sekarang sebelah sini. Gak usah khawatir ya. Mulai biasa dinamis. Oke, tadi jadi setelah pandemi itu kendalanya belajar berarti kalau daring itu masalahnya pulsa, kuota, sarana kan HP. Kok arek-arek gurunya kadang hanya guru nompo tugas aneh, gak tau munyar-munyar ya. Akhirnya kudu di hotel ini mana gak bener. Terus dibusak. Ini aja busak. Ya itulah intinya sih sebenarnya tantangan ya bukan kita jadi terus sambat mengeluh-ngeluh enggak, tapi ini tantangan yang terjadi di dunia nyata gitu dan kita harus cari solusinya. Terus bahwa intinya sih bahwa masalah itu ada ya tentang ya kalau di daerah kesulitannya kalau belajar daring dengan situasi gini, ada yang nggak punya pulsa, nggak punya kuota, HP-nya rusak, HP-nya jadul, sinyalnya lemah. Jangan lupa kalau daerah sini Kecamatan Kudu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur itu tempatnya ini ya pegunungan. Jadi sinyalnya kadang ada di sini, kadang di situ nggak ada. Jadi jangan lupa kalau beli pulsa jangan lupa beli sinyalnya sekalian. Itu guyonannya di sini gitu. Jadi tapi itu nyata ya. Bukan kita gimana ya, tapi itu kejadian nyata dan ya harus cari solusinya. Tapi ini tadi jangan nggak boleh menyerah ya. Oh iya. Dalam. Terus kalau agenda tadi, agenda berkesenian kayak tadi kan karnival gimana rencananya untuk tahun ini? Ya sepertinya tahun ini harus kita tunda dulu untuk tahun depan, semoga saja dengan new normal. Misalkan saja karnaval tanpa akhirnya itu nggak masker, masker itu biasa. Nah, itu biasa. Berarti kemungkinan misalkan terus bisa pinggir jalan lah aja kaget motor lewat nggak masalah. Jadi kalau misalkan sudah dinyatakan normal, biasanya karnaval bulan apa? Oktober. Misalkan Oktober November itu sudah boleh karnival gimana? Tetap jalan. Tapi dengan kreasi ya, misalkan harus pakai masker, maskernya bias sekalian. Oh keren, itu keren. Cakil ketutupan. Oh iya. Oke, butuh. Pokoknya kita menghadapi situasi ini nggak boleh menyerah. Anak-anak ini Pak, kapan Pak? Dulu nih. Nah, ini sama pemerintah belum boleh dulu. Soalnya ini mas, di satu sisi ketika sama satu karnival selain ada kreativitas anak, pikirnya Bapak Ibu guru itu juga membangun roda perekonomian warga sekitar. Jadi bayangan Bapak Ibu guru yang anak bakul lopo, tidak bisa numpuk anaknya. Akhirnya dagangannya laris gara-gara apa? Ini bisa numpuknya tas anaknya. Nah, akhirnya sama kostum bukan hanya milik sekolah, jadi akhirnya jadi milik masyarakat.
termasuk penjual cilok, termasuk penjual es jus, termasuk penjual bakso. Iya. Meneng. Terus dinteni. Ngono Mas. Termasuk support dari beberapa tokoh masyarakat termasuk sampean. Lek iki ding rezekine nah itu salah satu motivasi kami untuk terus bangkit, terus bertahan dengan support dari orang-orang sekitar. Oh iya iya. Berarti ada aspek ekonominya juga ya. Ada, Jadi, ada. jadi kegiatan karnival itu nggak sekedar kesana kalau hura-hura atau tapi juga menyalurkan kreativitas siswa karena itu acaranya anak siswa SMA itu. Tapi juga berimbas ke ekonomi warga sekitar. Wong dodolan, wong dapat event untuk akhirnya ada acara untuk dodolan itu. Keren. Dan itu idenya sampean dulu. Dulu aslinya saya ndelok gambar kostum iku Oh ini acara ini jenenge apa jenenge namanya? Samas kostum. Samas Kostum festival. Samas Kostum Festival itu. Kon nek ning kene medianya itu recycle karo alam. Alam. Itu anak-anak manfaatnya barang-barang alam kalau barang-barang bekas. Bukan rutinitas ngono. Nah, kami haram untuk menyewa. Nggak boleh nyewa? Gawe dhewe. Syukur-syukur sewa. Nah, alhamdulillah satu kelas itu kena untuk hewan-hewan kok sekolah lian yang termasuk pari dan ikannya itu satu kelas 6 juta bisa untuk kelas. Akhirnya mereka punya wawasan wirausaha. Iya. Jadi banyak aspek ya, dan banyak variabel. Kreativitas juga, bisnisnya, entrepreneurship-nya diasah juga. Karena kostum yang di-create itu akhirnya bisa disewakan. Karena haram untuk menyewa, tapi boleh disewakan. Pinter gurunya. Tapi bagus itu pembelajaran anak-anak gimana ya belajar untuk menumbuhkan jiwa bisnisnya, untuk berusaha sejak dari muda itu sih salut banget. Oh ya, kita kembali dulu flashback sedikit bagaimana saya kenalnya dari Mas Wiwit ini. Mas Wiwit jenenge lo komplitnya siapa tuh? Mas Wiwit Asri Sutanto. Mas Wiwit Asri Sutanto. Tapi panggilannya Mas Wiwit tapi nggak ngerti komplitnya. Dulu itu saya sebenarnya tahu beliaunya itu dari waktu beliau udah masih kecil. Dari kecil tuh kayaknya udah tampil di panggung ya, sama bapak beliau, Pak Wal. Lawak di KUD-nya bapak sampai. Lawak di KUD Tani Jaya Kecamatan Pucung. Harus jaisin ya. Ya itu. Jadi Pak Wal itu, Pak Waluyo, bapaknya beliau itu lah tokoh kesenian di daerah sini. Dan beliau saya waktu itu dulu belum ada medsos ya. Tapi entah bagaimana caranya itu saya tuh beda desa, beda SD-nya beda. Tapi kita udah tahu namanya Mas Wiwit kayak putranya Pak Wal. Saya tampil di panggung-panggung, tampil ngelawak atau apa? Ngelawak juga. Ini sebenarnya serba bisa ya. Ngelawak, pokoknya tahu lah itu. Terus dari kecil lah itu terus lama karena saya merantau lama kan. Waktu kebetulan ada kesempatan kolaborasi pertama itu saya bikin tugas akhir bikin film waktu saya kuliah di Australia. Tugas akhirnya saya bikin film. Saya mikir daripada bikin film tentang negara lain, saya bikin film tentang negara sendiri, tentang film perjuangan waktu itu. Nah, kepikiran tokoh yang harus memeran jadi tokoh utamanya adalah Sastro. Mas Wiwit ini sebagai Pak D Sastro. Saya manggilnya Pak D, Pak Le, kadang-kadang kewale-wale. Tapi Pak Sastro itu, dan itu ya aktingnya keren banget. Saya seneng banget dan banyak lah orang yang apresiasi dengan aktingnya itu. Nah di situ mulai lebih kenal sebenarnya di situ. Sebelumnya itu dia terkenal tapi saya nggak kenal langsung. Nah sejak itu jadi lebih sering kolaborasi ya berbagai hal lah gitu. Tapi itu gimana ceritanya sih berkeseniannya jenengan itu dulu gimana? Dari awalnya kok lawak, terus apa nang mana dulu? Melukis dulu, acting dulu atau apa dulu? Lukis terus lawak itu karena bapak itu biasakan gini Mas. Kalau pengen sesuatu harus bekerja dulu lah. Kebetulan sering kadang job kok dokter ATA misalnya.
anak sunat lah lawake ya cilik. Nah, kira-kira ngelawak dhisik. Bayarannya tidak beda. Oleh sepeda. Pengen duren. Lha ya gak apa ngelawak dhisik. Nah, bar bayarnya ngelawak. Kok duren. Ngono Mas. Mari ngono, bapak kebetulan MC manten. Terus tiap kali itu operator, nah malam minggu sama minggu ini tidak bapak MC manten akhirnya ke bentuknya bapak ini iso basa Jawa titik-titik. Jadi isone mergo pembiasaan kok bapak. Bapak gambar ngunggoni, gambar apa bapak. Nah, akhirnya melok-melok seneng. Bapak MC manten ya titik-titik iso kromo inggil. Misalnya akhirnya termasuk gambar karena bapak ya terus seni. Akhirnya anak 5 ini nggak guru 4 nih. Yang sijine Dari 5, 4 jadi guru semua. Guru seni. Ikutin bapak. yang siji suka nggak ya kostum kan bisa. Ngucek kae. Tapi ya guru juga, iya kan? Jadi 5-5-nya guru itu. Guru. Masya Allah. Keren. Tapi itu maksudnya dari tadi itu ngelawak, gambar, terus ngelawak, terus kan jadi lebih intens ke teater dulu, kan pembina teater ya, pembina teater. Nah sebenarnya ngelawak itu sebenarnya juga teater cuma tradisional. Tapi kan guru kan Mas. Tradisional sama modern. Nah modern sih kayak sinetron, kayak drama modern. Nah tapi tradisional termasuk dagelan, termasuk ketoprak itu juga tradisional. Karena pembelajaran kecil, cuma akhirnya udah kumulan, jadi kita kembali jadi drama modern soalnya drama tradisional orang minat. Nah, berapa event kabupaten, nah termasuk akhirnya sok ngeternya arek kuliah di Solo. Sekarang bahkan salah satunya jadi asisten dosen Solo untuk teater yang memang tenanan lomba-lomba provinsi dapat piagam untuk prestasi anak petani ya. Jadi memang ini nggak berpikiran kuliah, saya jadi kuliah sekarang ngabari kalau lihat Pak asisten dosen sekarang saya jual. Semua mahasiswa mahasiswa. Nah kayak gitu pengen ngono. Nah lewat teater ini mereka bisa lihat dulu ini sama ngono yang ngono kita iso. Misalnya yang ngono itu piagam kan gitu. Teater, habis teater berkembangnya kemana? Ke karnival itu, kostum? Karnival, kostum itu Kostum banter ya, Amal ya? ya karena lihat karnaval beberapa daerah yang cuma seperti itu akhirnya bingung. Akhirnya Jember jadi satu referensi, akhirnya Malang Flower jadi satu referensi, Powong Bane satu kemasan yang bagus. Anak-anak bentar 10 tahun Mas bangun itu. Jadi awal-awal ya biasa ngono, mulai bertema konser liwat Konsernya lewat truk. bertema mari ngono per angkatan, kan angkatan kelas 10 tema Kediri, kelas 11 tema Jawa Timur, kelas 12 tema Mahabharata Ramayana. Disewani bahkan waktu disewani beberapa sekolah. Nah itu masuk ke sekolah. Pun anak apa butuh iuran kayak butuh kenangan, tak butuh perpisahan arah-arah juga pas. Dari kasnya kelas sendiri sudah bisa membiayai. Kadang dijupuk gawe kancane sing loro asik kok. Seneng. Oh iya. Kuliahane ngombangnya wae. Keren. Jadi dan kayaknya apa fokusnya di sama kostum festival itu anak murid didorong untuk tidak nyewa pasti tidak dan nyewa. juga untuk apa menggunakan ini ya Recycle sama alam. sama tem alam. Oh dari daun-daun gitu. Atau apa? Kalau bikin ki lombok jepuk ngono. Batangnya dikeringkan digawe rongkone. Batangnya pohon cabe Iya. dikeringkan. Untuk rangkanya mani-mani. Ada. Asik kayak. Terus habis itu dari festival itu kan kayaknya di Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri sudah diakui ya, sudah Diakui destinasi tahunan. Jadi tahunan itu sudah tercantum di situ. Jadi semoga karnivalnya ini kostum festivalnya bisa jalan lagi.
dan itu bisa menjadi lebih besar lagi. Nanti Amin. bisa teman-teman bisa nonton kalau ada pengumumannya kapan jadi atau enggaknya. Iya. Ya, semoga jadi sih dengan penyesuaian ya kan. Kita kan berdamai dengan keadaan, bukan berdamai dengan corona. Corona harus kita lawan lah. Iya. Berdamai dengan keadaan, kita menyesuaikan tetap physical distancing, pakai masker kayak kampanye ya tadi. Berarti setelah kostum ke mural. Murah. Mural itu maksudnya apa? Dulu kan orang kesannya orang coret-coret tembok itu ngereket-ngeketin tembok gitu. Nah itu gimana membalikkan mindset itu biar wong itu setuju lah dengan mural itu. Awal mula Banter lah, banter. ya, awal mula belok bangku dicoret pakai stipo, yang pulpen, kamar mandi. Kamar mandi ya, kamar mandi itu artwork. Ya. Nah, yang Kamar mandi cowok kayak terutama ya. Kamar cewek aku nggak ngerti aku. Gak pernah masuk kamar mandi cewek. gambar manuk tapi jenisnya mboh. Kok hewan kok sutu. Nah, akhirnya kok kono. Bingung. Kok enaknya kayak diarahkan. Jadi ada beberapa tembok kecil biar Mas. Pak, misalnya sing tembok padukane itu Mas basket. Itu misalnya dicat tapi enten tulisannya. Iku pripun? Awal mula nggak boleh sama orang sekolah. Nggak boleh. Ojo ngono ngerti. Mboten, Pak. Nah, bedanya graffiti sama mural itu, Mas. Ini graffiti itu tulisan bagus. Sampai saking kok. Bagusnya kadang hanya di cabang. Agak di pojok. Graffiti. Oh, graffiti. Graffiti sama mural. Terus mural. Nah, mural itu gambar sama tulisan. Nah, di dalam tulisan pun ada muatan moral. Ajakan, saran. Nah, gitu. Jadi ada unsur edukasinya. Edukasinya ada. Kira itu buat boleh 1, 2, 3 tahun ujian kelas 11 itu gawe mural dengan tema yang saya tentukan. Kadang kedisiplinan, cinta tanah air, Bhinneka Tunggal Ika, cinta Indonesia, kayak gitu. Kari-kari sebenarnya sekolahan diperbolehkan memakai dana bos, dana persaingan sekolah. Nah, keras di dana bos. Termasuk akhirnya wayang kelut kae, wayang kelut meletus kae, kepala dinas. Gunung Kelut pernah meletus waktu itu. 2014 ya. Nah, 2015 kepala dinas provinsi rawuh bahkan di sana sama aku itu beliau sangat mengapresiasi mural, bahkan termasuk Bupati Nganjuk dulu Pak Taufik. Baskem di SMA situ delok mural-mural ngono. Mulai anaknya lomba mural nih aku. Oh, asik kakak bilang. Diadaptasi. Iya. Ya apa itu malah menyebarkan semangatnya. Akhir sampai sekarang akhirnya mural itu jadi satu kegiatan aku. Karena seneng ya. Seneng. Seneng. Seneng orang sinau. Ngecat-ngecat. Nah, ini kayak beda. Tapi ada sinau juga kan? Enak. Ada sinau. Anu nyampur warna, komposisi, Oh iya. bidang. Oh ya itu garis. belajar berarti Iya. komposisi, bidang garis segala macam Warna. itu. Warna. Iya, Desain. bukannya nggak ada teknik atau teorinya sama sekali, itu mural tetap ada teorinya. Nek gak caca ya sono ngawur. Ora ning kelas ya. Bahkan lewat mural itu orang-orang lebih tidak digurui. Kalau contohnya jangan pakai narkoba karena urusan narkoba, tapi minimal mereka dialihkan perhatiannya ke yang lain, Bhinneka Tunggal Ika, ke beragama sama beragama, dan nggak sampai mungkin narkoba. Iya. Oh iya. Jadi kayak yang kita lihat tadi di awal-awal kan ada tentang kekinian ya, jadi update dengan situasi kekinian. Jadi misalkan tentang corona ini ada kampanye pakai Kampung masker, Tangguh, ya. kampung tangguh itu. Selalu. Itu gimana idenya sendiri atau emang ada yang pesen atau gimana? Kalau kamu tangguh itu program Kapolda, Mas. Saya nggak pernah ketemu Kapolda sih. Ya, cuma saya baca di koran. Di koran kok kepolisian daerah Jawa Timur itu menggiatkan kampung tangguh Semeru. Sehat, aman, tertib, rukun Semeru. Semeru. Nah, berarti bayaran saya gini. Di daerah situ untuk mau itu siap dengan hidup bersama corona. Jadi misalkan pembiasaan dan masker, cuci tangan, jaga jarak dengan kehidupan sehari-hari. Wah, asik itu. Aku gak bisa ngulangi apa-apa Mas. Aku ya duduk tenaga medis dan semacamnya. Akhirnya ngewangi ini nggak sosialisasi kayak itu. Sosialisasi. Iya, dan ngomong lagi macam.
Berarti idenya tetap misalkan tentang kampanye pakai masker, jaga kesehatan, jaga itu tetap dari sampean sendiri gitu? Atau dari baca-baca? Lingkungan sekitar ya baca, terus hari ngono kesadaran orang-orang berkurang tentang aku sok suci kak, tapi akhir-akhir ini kan Jawa Timur semakin tinggi. Jawa Timur banyak. Nah, akhirnya suami yang ini mak gelem gelengnya nek gak gelem ya monggo terserah. Iya, iya. Piye meneh Tapi memang harus berupaya sih. rupanya. Karena itu kan virus itu barang nggak kelihatan kan, jadi entah dengan segala macam orang berpendapat lah, atau ada konspirasi, ada apa. Tapi yang penting kita jaga buat diri kita sendiri dan keluarga kita. Makanya pentingnya itu pakai masker, terus cuci tangan pakai sabun, sering-sering harus jaga jarak gitu. Makanya kita tadi nggak salaman, sementara tas jarak jauh. Dan masker, tapi masker ada lah, kita taruh dulu masker saya taruh. Soalnya nih nek dipakai masker ngomongnya ora krungu. Makanya tetap jaga jarak. Terus kalau sebagai bisnis itu bisa nggak mural itu? Bisa. Bisa. Mural atau seni lukis ya? Bisa. Nah, trending mas. Mural itu pembelajaran untuk kadang anak TK itu lebih mudah mencerna lewat gambaran di sekolahnya. Mural itu bisa di sekolah-sekolah, bahkan saya sempat gambar di SLB Tepung terkait dengan motivasi, misalkan disabilitas menembus batas. Jadi yang caranya anak itu tidak merasa terkucilkan dengan kekurangan mereka. Muruh nyawang ono sopo nang. Anak sudah baca, tapi karepe tiap hari pengen ndang cepet nang sekolah. Sekolah cek isu no udah sekolah. Nah gitu. Misalkan di bisnis yang misalkan untuk branding warung, kafe, termasuk rumah makan sangat menjanjikan. Bahkan sangat tren kayak gini. Nah, jadi bukan ini makan mall, tapi mungkin mendukung setting satu tema rumah makan. Rumah makan. Lumayan per meter. Ya, Mas. Jadi berkesenian itu kalau ditekuni bisa juga menghasilkan intinya gitu. Tapi memang ya kita harus, kalau menekuni itu kan berarti harus kualitasnya bagus di bidangnya kan, karena ya kayak semua usaha lah sebenarnya. Bukan saya ngomong dari sini lah. Iya. Kayaknya udah berapa menit? 20 menit lebih. Suwimen guys, sing nonton rasa-rasa nek kesuwen. Episode pertama cukup sekian dulu. Tapi kita lanjut lagi, ini belum selesai. Nanti kapan-kapan kalau pas jenengan gambar atau apa, saya syuting lagi. Atau kadang-kadang kalau kita perlu kulineran, saya ajak kulineran juga. Menilai makanan, kita segala hal pokoknya. Terus intinya gini mas, ayo kita berjalan di jalan masing-masing, terus kita bersinergi. Iso aku gambar, misalnya sampan ngoceh, casing kayak gini, ya ini sih, ayo bareng-bareng. Kolaborasi. Itu memang ada pendapat sopa aku lali, tapi di dunia yang sangat-sangat digital ini udah instead of atau alih-alih berkompetisi lebih baik berkolaborasi, katanya begitu. Nah, ini salah satu kolaborasi. Dan Kediri butuh orang-orang nggak sampai. Lah ya apa kok ganti aku? Ini tentang sampean. Tapi nggak apa, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol yang lain lagi, situasi yang lain lagi di waktu kesempatan yang lain. Sementara itu dulu, tetap semangat. Ada pesan buat ini? Jangan pernah menyerah. Kita bisa hidup dengan corona dan kita tetap berbicara. Semoga makanan sehat selalu. Amin, sama-sama. Jaga kesehatan semuanya. Rezeki yang berlimpah. Amin, tetap sama-sama. berkarya. Amin, sama-sama. Jaga kesehatan selalu. Social distancing, physical distancing, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Itu intinya. Kita harus kuat. Itu dulu ya sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.